It's caught in the crossfire. It's caught in the cross. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Sang Pencipta. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini itu mengulas tentang melanjutkan materi sebelumnya, ya. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang perangkat komputer beserta dengan fungsinya. Jadi kita langsung aja masuk ke materi, ya. Berikut ini merupakan hard disk, ya. Ini perangkat hard disk yang diletakkan di bagian ini. Nah, ini merupakan hard disk, ya, untuk media penyimpanannya. Lebih detail kita pelajari, ya, apa fungsi dari hard disk itu sendiri. Perangkat komputer berikutnya kita mempelajari tentang yang namanya hard disk. Apa itu hard disk? Jadi hard disk itu merupakan media penyimpanan pada komputer, ya. Nah, jadi hard disk itu sendiri itu berupa magnetik pada piringan metal, ya, yang berputar, yang terintegrasi. Jadi data yang disimpan dalam lingkaran hard disk merupakan piranti penyimpan sekunder, di mana data yang disimpan sebagai pulsa konsentris, ya, yang disebut dengan track. Nah, track itu dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal sebagai sektor, ya. Jadi track itu dibagi dalam beberapa segmen yang disebut dengan nama sektor. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, hard disk menggunakan head, ya, untuk melakukannya, yang berada di setiap piringan. Jadi head inilah yang bergerak mencari sektor-sektor tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Nah, terus untuk waktu yang diperlukan untuk mencari sektor tersebut itu disebut dengan set time, ya. Jadi setelah menemukan sektor yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan dengan latensi, ya. Nah, ini ada gambaran dari tampilan hard disk, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada piringannya, ya, ada silindernya atau yang disebut dengan head tadi, dan beberapa fungsi dari bagian hard disk itu sendiri, ya. Jadi kalau kita berbicara yang namanya komputer, semua data yang kita lakukan, ya, baik itu kita lagi ngedit foto, kita lagi ngedit video, kita lagi ngetik, atau kita lagi melakukan program, atau kita pengen nge-save yang namanya hasil kerja kita atau file tersebut, ya, baik dia itu file berupa JPEG, ya, atau dia berupa file dokumen, ya, Office, Word dan sebagainya, atau kita membuat listing program dan sebagainya, itu semuanya tersimpan pada hard disk, ya. Jadi hard disk ini adalah media penyimpanannya. Ini yang paling ditakutkan, ya. Orang IT itu paling takut kalau hard disk ini bermasalah. Kenapa? Semua data-data perusahaan, ya, semua data-data manajemen dan sebagainya, pemasaran, itu semuanya tersimpan pada hard disk, ya. Kalau kita berbicara dengan mahasiswa, itu data mahasiswanya, ya, baik itu data nilai atau data kehadiran sebagainya, itu masuk ke hard disk. Atau kalau kita berbicara dengan yang namanya perbankan, nah, kalau perbankan itu biasanya itu berupa data nasabah, apakah itu berupa transaksi pembayaran atau saldo
nasabah dan lain sebagainya, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang saat ini, ya. Nah, kalau kita berbicara dengan sejarahnya, ya ini nanti bisa kita pelajari, ya, tinggal dibaca saja. Yang dimana di sini ada perusahaan yang sudah sangat terkenal yang namanya IBM, ya. IBM ini dari dulu hingga saat ini masih punya nama, ya, masih sangat-sangat terkenal sekali. Berikutnya ada penjelasan tentang tren perkembangan hard disk, ya. Jadi untuk hard disk itu sendiri dia ada beberapa kategori, ya, dari tren perkembangan hard disk sendiri. Yang pertama itu kerapatan data atau teknologi bahan, yang merupakan ukuran teknologi bahan yang digunakan seberapa besar bit data yang mampu disimpan dalam satu satuan persegi. Yang kedua itu ada namanya struktur head atau baca dan tulis, ya. Jadi head, baca dan tulis itu merupakan perantara antara media fisik dengan data elektronik. Lewat head ini data ditulis ke medium fisik atau dibaca dari medium fisiknya, ya. Nah, ini kita lihat dari kecepatan putar disknya, ya. Jadi kecepatan putar hard disk pada zaman sekarang itu 3600 rpm, ya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kecepatan putar itu akan semakin cepat, ya. Jadi kita punya nama itu RPM. Nah, jadi karena kebutuhan media penyimpanan kemampuannya lebih tinggi, itu bisa kita capai 7200 rpm, ya, yang digunakan pada hard disk SCSI. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa RPM itu, ya, mulai dari 3600 sampai dengan 15000 itu ada penggunaannya. Jadi ada penggunaannya yang bersifat, yang pertama ada former standar, ya, ini sifat standar, ada yang laptop, ada IBM micro drive, ada yang laptop dan sebagainya, sampai dengan top of the line SCSI, ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang kecepatan putar disk, ya. Jadi kapasitas hard disk pada saat ini sudah mencapai gigabyte, ya, bahkan terabyte. Jadi kalau kita berbicara gigabyte, di atasnya itu namanya terabyte. Tapi kalau kita ngomongin terabyte, itu kapasitasnya mulai dari 1 tera, ya, 2 tera dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara dengan yang namanya gigabyte, itu bisa kita lihat untuk pasaran saat ini, ya. Contohnya misalkan ada yang 250 gigabyte, ada yang 360 gigabyte, ada yang 500, ya. Jadi berikutnya kita lihat teknologi hard disk di masa depan. Nah, jadi hard disk di masa depan itu mendukung salah satu titik berat kecepatan akses dan kapasitasnya. Hal ini dilakukan dengan memproduksi komponen mekanis dan fisik hard disknya. Dapat dilihat saat kita dirilis dalam contoh di sini USB drive, ya. Jadi USB drive itu kapasitasnya udah hampir menyamai yang namanya hard disk. Jadi bisa kita bawa kemana saja. Tapi masih ingat, hard disk itu ada yang sifatnya hard disk eksternal, ya. Jadi kalau dia sifatnya hard eksternal itu yang bisa kita bawa kemana-mana, ya. Sebagai contoh di sini ada yang saya miliki, ya. Nah, ini contoh dari hard disk eksternal. Ini contohnya nih, ya. Nah, untuk pemasangan hard disk itu sendiri, ya, itu berupa kabel IDE, ya, yang terdapat pada strip warna merah power supply yang ditancap bersebelahan atau sejajar dengan warna merah pada kabel IDE. Jika salah satu komputer tidak akan melakukan booting, maka deteksi HD-nya atau hard disk-nya itu bisa kita lihat melalui BIOS. Kalau misalkan kita melakukan pemasangan ada terjadi kesalahan, ya. Selain itu juga yang kabel pada hard disk, ya, selain IDE ada yang namanya SATA, ya. Kalau SATA itu dia lebih dari perkembangan sebelumnya. Jadi kalau IDE itu dia yang lembaran tipis itu, ya, yang agak lebih lebar. Tapi kalau dia SATA dia punya bentuk lebih
tipis ya, lebih ramping itu kalau kita menggunakan kabel harddisk yang menggunakan SATA ya. Berikut ini merupakan VGA card ya, ini VGA card. Nah, dia terpasang pada mainboard ya, pada slot AGP atau slot PCI, tergantung dari spesifikasi yang kita miliki. Nah, ini VGA-nya. Fungsi VGA adalah kita lanjut ke perangkat komputer yang namanya VGA card ya. Jadi VGA itu merupakan singkatan dari Video Graphic Array ya. Ini adalah sebuah tipe standar dari koneksi yang berguna ya untuk perangkat video seperti monitor atau proyektor. Jadi VGA card ini ya, dia punya konektor yang terhubung pada monitor ataupun proyektor. Biasanya VGA ini dimasuk ke dalam jenis kabel ya, atau konektor dan port yang memang bisa digunakan untuk dapat menghubung monitor ke dalam kartu video. Tetapi pengguna dari VGA ini telah diganti dengan teknologi lebih baru ya, seperti HDMI yang sekarang ini kita kenal HDMI dan DFI ya. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga VGA masih tetap menggunakan hingga saat ini. Jadi kalau kita mengenal kata VGA, teknologi sekarang ini yang bersifat HDMI ya dan DFI. Jadi sederhananya VGA atau Video Graphic Array ini adalah monitor standar yang dapat mengelola tampilan yang nantinya akan digunakan sebagian besar komputer maupun PC. Jadi apa? Kalau kita berbicara dengan yang namanya VGA card ya, itu merupakan tampilan. Jadi kalau kita pengen tampilan mendesainnya lebih baik lagi, kita pengen ngedit video ya agar nggak putus-putus lagi, kita pengen main game lebih cepat proses kerja jalannya, itu dipastikan kita harus menambah perangkat yang namanya VGA card. Tapi untuk teknologi sekarang yang onboard pun sudah memiliki spek hampir sama ya seperti VGA card. Kecanggihannya sudah semakin baik itu kalau kita memahami perkembangan dari VGA card itu sendiri. Berikutnya kita melihat tampilan di sini ada VGA card ya. Ini tampilan VGA cardnya dipasang pada tergantung ya, ada yang menggunakan slot AGP ya yang spesialis untuk digunakan pada VGA card ya. Nah, terus di sini ada tambahannya ya, ini sejarahnya bisa kita baca ya, yang dikembangkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1987. Terus resolusi masih sangat rendah ya. Jadi kalau bentuk-bentuknya terdahulu itu masih berpiksel sangat rendah, tapi saat ini sudah sangat super canggih ya. Sebagai contoh ada gambar berikut ini. Nah, ini contoh VGA-nya. Jadi bentuk tampilannya udah besar sekali ya. Kita bisa lihat tampilan bentuknya ini sudah ke HDMI yang tadi kita sudah mempelajarinya. Ini pengeluarannya atau outputnya dia sudah berbentuk HDMI ya. Gitu. Nah, terus di sini ada keterangan perlu yang kita informasikan bahwa VGA dan RAM itu tidak dapat dipisahkan. Jadi VGA dan RAM tadi yang sudah kita pelajari tentang RAM itu sangat ada keterkaitannya ya. Dimana di sini kita bisa lihat ya, misalkan ada VGA 256 MB, terus RAM-nya 2 GB. Nah, jadi VGA-nya bisa menempuh 512 mega, terus ada VGA 512, terus di sini ada RAM-nya 2 GB ya, jadi VGA-nya bisa 1280 MB dan seterusnya. Jadi walaupun kita punya RAM dengan spek yang sama, di sini ada 2 GB, tapi VGA-nya semakin tinggi, maka resolusi yang dimiliki oleh laptop atau komputer itu sendiri dia akan lebih baik. Nah, biasanya
kalau kita memiliki laptop ada semacam label ya pada sudut kiri laptop dengan tertulis Nvidia ya warna hijau atau GeForce yang biasanya ada tertulis warna merah. Nah, itu bertanda bahwa kita punya laptop dengan spek VGA-nya lebih baik dibandingkan yang tidak memiliki tempelan seperti itu ya. Jadi ada fungsinya, jangan sampai nanti kita berbicara yang namanya laptop kok si A lebih murah ya, kok si B lebih mahal. Nah, itu biasanya punya spek yang pendukung berbeda. Kenapa? Kalau dia punya VGA yang berbeda, itu dipastikan memiliki performan dan harga juga yang berbeda ya. Yang harus kita ingat bahwa kualitas barang juga dipengaruhi oleh harga. Nah, di sini ada jenis VGA card ya berdasarkan bentuk dan fisiknya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ada yang namanya VGA onboard. Kalau onboard itu yang kayak gini nih ya. Jadi kalau VGA yang bersifat onboard dia seperti ini. Jadi dia sudah tertanam pada motherboard itu sendiri ya. Jadi dia sudah ada pada motherboard itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara dengan VGA card, dia berupa kartu yang sudah saya bilang tadi. Dia biasanya terpasang pada slot AGP. Jadi kalau untuk VGA card dia diletakkan pada slot AGP. Nah, kalau yang berikutnya adalah power supply yang ini. Nah, ini merupakan power supply ya untuk memberikan daya ke perangkat komputer. Nah, ini power supply ya. Kalau udah ada kabel seperti ini, nanti dia akan dibagikan beberapa perangkat. Untuk lebih detail, fungsi dari power supply ini adalah berikutnya kita mengenal alat yang namanya power supply ya. Jadi power supply itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini kalau bentuk gambar aslinya atau video nyatanya di sebelumnya ya yang sudah ditampilkan. Nah, untuk power supply itu sendiri ya, itu merupakan salah satu perangkat hardware ya yang di dalamnya berupa casing komputer ya. Jadi fisiknya itu berbentuk kotak logam seperti video sebelumnya. Fungsinya Pak untuk menyalurkan ke beberapa perangkat seperti hard disk ya, terus kipas, motherboard, apa lagi, DVD room ya, DVD room dan lain sebagainya. Jadi perangkat-perangkat komputer yang ada pada casing ya, seperti tadi saya bilang ada yang namanya DVD room, ada yang namanya motherboard, ada yang namanya hard disk ya, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan yang namanya power supply. Tapi kalau sifatnya perangkat kayak LAN card ya, terus lagi perangkatnya kayak RAM, VGA card itu tidak ada disambungkan pada power supply ya. Kenapa? Power supply itu terhubung pada motherboard komputer. Sedangkan perangkat yang tadi itu terpasang pada motherboard itu sendiri ya. Jadi sudah menyatu. Nah, jadi power supply itu sendiri itu punya fungsi yang demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.